Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Jejak Mani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita keliling-keliling Istanbul lagi sekarang. Nah, sekarang kita menggunakan taksi, kita nyobain ya taksi gimana di Istanbul. Kalau kualitas taksinya mungkin karena mobil tua jadi agak kurang seperti halnya di Indonesia, ada beberapa brand yang bagus gitu ya. Tapi menariknya di sini dia pakai argonya itu di kaca spion ya, jadi kita bisa lihat berapa argonya di kaca spion. Tentu dia tetap pakai GPS untuk nyari ininya. Di sini protokol kesehatan di taksinya tidak seperti taksi online di Indonesia yang memang pakai plastik gitu-gitu ya. Nah, kenapa? Karena menurut mereka tracing mereka di sini jauh lebih tinggi daripada di Indonesia. Jadi mereka tracing swab tesnya PCR dan segala macamnya itu lebih tinggi daripada di Indonesia. Jadi mereka sangat percaya diri, tidak perlu tes yang tidak perlu perlindung yang terlalu berlebihan. Gitu. Terlihat memang di sini juga boleh naruh koper di depan ya, karena bagasi tidak muat. Kita jalan-jalan sekarang. Istanbul hujan, diprediksi sepekan ke depan Istanbul akan hujan. Kita berharap tadinya ada hujan salju, tapi ternyata hujan air. Tapi nggak apa-apa, tetap indah Istanbul, tetap eksotik, tetap cantik, tetap bagus ya. Kita akan keliling hari ini ke Grand Bazaar dan ke destinasi yang lain. Kita coba nanti ada foto-foto menggunakan kostum Ottoman dan lain sebagainya ya. Kita coba. Nanti kita juga ke Taksim Square, lagi ada diskon 70%-an. Kita coba nanti ke sana. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya, pemirsa Jejak Mani TV yang dimuliakan Allah, di Istanbul ini macet ya sama kayak Jakarta, dan bahkan lebih, alhamdulillahnya sekarang lebih longgar sehingga nggak separah Jakarta macetnya. Hanya di jam pulang pergi aja, berangkat kerja dan pulang kerja. Nah, untuk itu pemerintah Istanbul mensiasati beberapa hal. Yang pertama, berpergian dengan kendaraan pribadi itu lebih mahal daripada berpergian dengan kendaraan umum. Jauh ya lebih mahal. Kendaraan pribadi lebih mahal bensinnya. 1 liter di sini bisa 15.000 rupiah lah kalau dirupiahin dari Turki liranya ya. Kalau di Indonesia kan 6.000 ya, naik ke 7.000 atau naik aja kan kita demo besar-besaran. Tapi kalau di Istanbul ini bensin untuk mobil pribadi mahal, 15.000 per liter. Nah, mereka juga memfasilitasi brand-brand bensin yang lain untuk masuk. Karena menurut mereka tidak sanggup untuk menyuplai kebutuhan bensin seluruh penduduk Turki ya. Jadi mereka masuk brand-brand dari luar juga masuk ke sini. Nah, itu harganya 15.000 lebih mahal. Belum lagi kalau masuk jalan tol juga nanti di-charge ke kartu kredit. Belum lagi parkir lebih mahal, perawatan mobil lebih mahal di sini. Jadi pandemi ini mengharuskan mereka untuk pindah. Tadinya kan mereka didorong untuk mass transportation kan. Cuma karena pandemi, beberapa orang kalau pakai mass transportation itu lebih murah costnya. Nah, pakai di sini ada beberapa mass transportation. Ada bus seperti halnya Transjakarta di Jakarta. Ada juga tram, kereta dalam kota. Ada juga semacam MRT ya, atau kereta bawah tanah juga ada. Nah,
Nah, jadi subway juga ada. Jadi di situ tadinya memang pemerintah Istanbul mendorong untuk mengurangi kemacetan untuk bisa menggunakan transportasi massa, tapi qadarullah wa masya'a fa'al, ketika pandemi maka orang-orang kembali dengan mobil pribadinya karena itu lebih aman daripada pakai transportasi massa. Nah, dari situ muncullah kemacetan kembali di Istanbul. Nah, nanti mudah-mudahan setelah pandemi berakhir mobil-mobil juga bisa lebih berkurang dan transportasi massa juga bisa lebih diberdayakan atau lebih maksimal lagi pemberdayaan ya. Gitu. Apalagi kira-kira ya. Itu paling sementara, nanti kita lanjut lagi kalau ada yang bisa kita bahas. Terima kasih banyak semua. Kita ada di Emir Bazar Turkish Delight ini. Jadi dia toko yang jual macam-macam ya, Turkish Delight, manisan Turki, ada baklava dan lain segala macam. Ini kualitasnya bagus ya. Jadi kita udah sempat nyoba-nyoba juga. Kemudian di sini bisa foto baju-baju Turki. Nanti kita masuk untuk lihat. Jual koper juga nih untuk para jamaah dan travelers yang kopernya overload, bisa beli di sini ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tokonya ya. Insya Allah. Ini dipakai baju kostum ya. Very nice. Oke lah ya. Wait, I give you. Bang kayak ini mau mandi. Nih. Enggak, susunya Pak. Nggak tahu dikasih sama dia. Resikonya di bawah yang di ini. Sama ya aja dah dikasih mah. Tahu kali Bu, dia saya gendut. Dikasihnya beginian. Ya, anggap aja ratu inilah. Cukup gitu. Oh ini.
teman-teman, alhamdulillah kita di hari-hari terakhir di Istanbul ya, kota yang cantik ini. Kita sekarang ke Grand Bazaar, pasar besar ya. Kita akan belanja di dalam, melihat apa aja yang ada di dalam Grand Bazaar. Oke? Sabar Bu, sabar. Ini udah nggak sabar, pengen borong. Jalannya sampai kenceng benar. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita di dalam Grand Bazaar. Grand Bazaar ini benar-benar besar ya. Ini pasar tradisional yang sudah ada dari tahun 1400-an. Sampai sekarang masih tetap jadi destinasi favorit emak-emak zaman now dari seluruh negara. Kalau ke Istanbul, pasti nyari Grand Bazaar. Jadi bukan hanya orang Indonesia yang ke sini, tapi banyak sekali orang dari mana-mana yang ke Grand Bazaar. Di sini ada jual perhiasan, ada jual kulit-kulitan. Ada jual lampu-lampuan. Ya, ada jual lampu-lampu. Bagus ya lampunya. Cuma kalau udah sampai di Indonesia kayaknya jadi biasa lagi. Tuh ada gantungan-gantungan itu, mau nggak mata biru?